걸 보게 될 거야. 수호석을 찾아서 왜 나만 보면 이때 나는 뭐가 있냐고? 네가 아끼는 Hello guys, annyeonghaseyo 여러분. Di video kali ini, Rapsuto Mix Random akan membahas drama Korea The Tale of a Nine-Tailed Fox 1938 bergenre historical, horror, romance, fantasy yang akan ditayangkan mulai tanggal 6 Mei 2023 di TVN sebanyak 12 episode. Drama ini menceritakan tentang Eon, rubah berekor 9 yang melakukan pendaratan darurat di zaman kekacauan pada tahun 1938 di suatu kota yang tidak mudah direduksi menjadi dikotomi pro-Jepang dan anti-Jepang. Di tahun 1938, Eon bertemu dengan Ryo Hyung-jo yang tidak pernah tua, mantan roh penjaga gunung di barat. Dan di tahun itu, Ryo Hyung-jo menjadi pemilik restoran kelas atas di ibu kota Gyeongsong. Eon juga bertemu dengan adik laki-lakinya yaitu Irang. Sementara itu, mantan roh penjaga gunung dan mantan temannya yaitu Chon Moo-young menjadi bermusuhan. Eon berjuang untuk kembali ke zaman modern, ingin kembali pada kekasihnya. Karakter yang pertama adalah Lee Dong-wook. Lee Dong-wook akan berperan sebagai Eon, kakak tirinya Irang. Eon seorang gumiho laki-laki yang lebih menghargai apa yang disebut hati. Eon memiliki ketampanan yang memikat orang, kecerdasan seperti rubah, dan bahkan tambalan manusia yang sempurna. Eon seorang pria yang tampaknya memiliki semua jenis kemampuan ini dan pernah menjadi dewa gunung ternama yang memerintah Baekdu Daegan. Eon di season 1 sudah menikah dengan cinta pertamanya yang abadi yaitu Nam Ji-ah dan memiliki akhir yang bahagia. Tetapi Eon terjebak dalam insiden tak terduga yang membuatnya dipanggil ke tahun 1938 di mana Eon semakin menderita karena tidak ada wifi, es krim coklat mint, dan Nam Ji-ah. Irang sudah mati di season 1, tapi mereka bertemu lagi di tahun 1938 dan Eon tidak memberitahu Irang kalau dirinya dari masa depan. Eon berjuang untuk kembali di tahun di mana Nam Ji-ah berada. Di tahun 1938 ini, karena tidak ada Nam Ji-ah yang harus dilindunginya, Eon menjadi semakin kejam. Karakter yang kedua adalah Kim Soo-yeon. Kim Soo-yeon akan berperan sebagai Ryo Hyung-jo. Ryo Hyung-jo adalah pemilik Myeonggak, restoran kelas atas di Gyeongsong, yang sudah dikabarkan kalau Ryo Hyung-jo tidak pernah menua. Ryo Hyung-jo juga mantan dewa gunung di barat, salah satu dari 4 dewa gunung yang menguasai semenanjung Korea bersama dengan Eon. Ryo Hyung-jo bertemu lagi dengan Eon yang sudah didambakannya sejak mereka pertama kali bertemu, dan bahkan Ryo Hyung-jo mengaku kepada Eon, tetapi Ryo Hyung-jo tidak bisa memiliki Eon. Ryo Hyung-jo hanya bisa marah karena rubah ekor 9 menyukai manusia. Saat ini Ryo Hyung-jo hanya menjadi terlibat dengan Eon, terkadang sebagai sekutu dan kadang sebagai musuh. Tapi karena Eon tidak menjadi miliknya, mereka kemungkinan akan bermusuhan. Karakter yang ketiga adalah Kim Bum. Kim Bum akan berperan sebagai Irang, adik tirinya Eon. Irang lahir antara manusia dan rubah berekor 9. Irang, pria yang sensitif, ingin diakui oleh Eon dan ingin menjadi seperti Eon. Pada suatu waktu, kakak laki-lakinya yaitu Eon adalah segalanya bagi Irang. Namun, karena seorang wanita, Eon berhenti menjadi dewa gunung, memunggungi hutan, dan meninggalkan Irang. Di zaman modern, Irang menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Eon dan bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian di tahun 1938, Irang kembali menjadi musuh Eon dan mengembara di pegunungan dan ladang seperti mayat hidup. Sekelompok serigala yang telah kehilangan tempat tinggal dan berubah menjadi sekelompok bandit menyerang Irang. Tentu saja Irang dengan mudah mengalahkan pemimpinnya. Kemudian Irang menjadi pemimpin para bandit. Lalu setelah pertempuran berdarah, Irang ditangkap oleh Eon dan diseret ke toko tukang cukur dan butik. Lalu Eon terlahir kembali sebagai laki-laki yang cukup modern. Namun di mata Irang, identitas Eon di sebelahnya mencurigakan, guys. Karakter yang keempat adalah Ryo Kyung-soo. Ryo Kyung-soo akan berperan sebagai Chon Moo-young. Chon Moo-young adalah mantan dewa gunung utara. Tubuh utamanya adalah seekor harimau dari gunung Baekdu. Di masa lalu, Dewa Gunung Utara terkenal paling lembut di antara 4 dewa gunung. Chon Moo-young seorang pria yang menghargai bahkan sehelai rumput ketika menyangkut makhluk hidup. Chon Moo-young pernah menjadi satu-satunya teman Eon dan Ryo Hyung-jo.
Tapi sekarang Chon Moo-young telah berubah. Chon Moo-young menggunakan orang dengan kejam, mengubahnya menjadi monster jika perlu, dan bahkan membantai manusia. Chon Moo-young memakai topeng misterius yang mencuri Samdochon Guardian Stone dan melarikan diri ke masa lalu. Di tahun 1938, Chon Moo-young juga yang memenjarakan Eon. Seni bela dirinya, keterampilan medis yang luar biasa, dan kemampuan untuk mengendalikan api, bahkan dalam perang habis-habisan dengan Eon. Hanya ada satu hal yang membuat Chon Moo-young menjadi lemah, itu hanya Ryo Hyung-jo. Chon Moo-young selalu melihat punggung Ryo Hyung-jo dan Ryo Hyung-jo selalu menatap Eon. Tetapi tetap saja Chon Moo-young mencintai mereka berdua dan menghargai mereka dengan setara. Karena pada suatu waktu mereka bertiga adalah teman yang tak tertandingi. Kenapa Chon Moo-young mengincar Eon? Dari teman menjadi musuh, mereka mengenal satu sama lain lebih baik daripada orang lain, dan pertandingan yang tak terhindarkan menunggu mereka. Karakter yang kelima adalah Hwang Hee. Hwang Hee akan berperan sebagai Gu Shin-ju. Gu Shin-ju adalah rubah kepercayaan Eon. Di luar, Gu Shin-ju terlihat seperti dokter hewan biasa, tetapi kenyataannya, Gu Shin-ju adalah rubah asli biasa yang menyamar sebagai manusia, dan merupakan pelayannya Eon yang setia, bahkan rela memberikan nyawanya untuk Eon. Dan kalung yang dipakai di leher Gu Shin-ju memiliki kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Gu Shin-ju, dokter hewan yang datang dari masa depan dan terpisah dengan Eon. Dan saat kedatangannya di tahun 1938, semua harta Gu Shin-ju dirampok oleh sekelompok bandit. Setelah segala macam kesulitan, Gu Shin-ju kembali ke Gyeongsang, tetapi Gyeongsang luas dan keberadaan Eon tidak jelas. Dan Gu Shin-ju hampir tidak bisa bertahan sebagai pekerja paruh waktu di restoran Nangmyeon. Di tahun 1938, Gu Shin-ju juga membantu gerakan kemerdekaan. Karakter yang keenam adalah Kim Yong-ji. Kim Yong-ji akan berperan sebagai Sun Woo-eun-ho. Di season pertama, Sun Woo-eun-ho adalah seorang provokatif imut dan gila. Meski berpenampilan sebagai wanita karir yang sukses, Sun Woo-eun-ho tidak terbendung dalam menyiksa dan membunuh orang. Sun Woo-eun-ho, seorang saksi hidup kekejaman hewan yang diselundupkan keluar Rusia dan dibesarkan di kebun binatang di daerah miskin. Irang yang membunuh penjaga kebun binatang dan memberi Sun Woo-eun-ho kebebasan. Di tahun 1938, Sun Woo-eun-ho menjadi reporter, seorang aktivis kemerdekaan yang menyamar dan ahli bahan peledak. Sun Woo-eun-ho adalah putri seorang pria kaya yang terkenal. Tapi setelah satu-satunya kakak perempuannya menikah dengan seorang pejabat jenderal pemerintah dan gantung diri, Sun Woo-eun-ho menjadi anggota Korps Relawan Pembebasan. Sun Woo-eun-ho terlibat dengan Eon dan yang lainnya, menjadi saksi di segala macam insiden. Go Shin-jo selalu melindungi Sun Woo-eun-ho karena wajahnya mirip dengan istrinya. Karakter yang ketujuh adalah Kim Soo-jin. Kim Soo-jin akan berperan sebagai Bok Hye-ja. Di season 1, Bok Hye-ja adalah seorang wanita dengan kesan lembut dan baik hati. Bok Hye-ja adalah pemilik restoran Korea Ureonggaksi, sebuah restoran di mana Eon yang selalu pilih-pilih selera merupakan pelanggan tetap, dan Bok Hye-ja mencurahkan isi hatinya ke setiap hidangan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan tetap. Pernikahannya dengan petani yang berakhir dengan tragedi adalah lukanya yang menyakitkan. Dengan wajah seperti wanita restoran yang murah hati, Bok Hye-ja menjual makanan dan informasi berkualitas tinggi di antara para monster. Di tahun 1938, Bok Hye-ja adalah pemilik Obak Good Store yang berlokasi di tengah Gyeongsang. Pelanggan utamanya adalah orang kaya di Gyeongsang dan para istri Jepang. Namun, tempatnya adalah tempat persembunyian rahasia tentara pembebasan cabang keempat Gyeongsang. Bok Hye-ja adalah seorang nasionalis yang tidak mau kehilangan negaranya di era itu. Sebagian besar dana militer yang masuk ke Manchuria berpindah ke tangan Ureonggaksi. Karakter yang ke-8 adalah Han Gyu-won. Han Gyu-won akan berperan sebagai Yoo Jae-yu. Yoo Jae-yu adalah pengawal setia dan pendiam yang berdiri di samping Ryo Hyung-jo seperti bayangan. Tubuh utamanya adalah anjing asli Jindo. Yoo Jae-yu tidak tertarik pada apapun, kecuali pada keselamatan Ryo Hyung-jo. Karakter yang ke-9 adalah Kim Ju-young. Kim Ju-young akan berperan sebagai Mai-hwa. Mai-hwa adalah seorang pengemis di jalanan, dan Ryo Hyung-jo membawanya. Mai-hwa percaya tanpa syarat dan mengikuti Ryo Hyung-jo, dan bertanggung jawab atas Ansalim Myeonggak. Karakter yang ke-10 adalah Na-hyun. Na-hyun akan berperan sebagai Nacho. Nacho adalah giseng di Ansalim Myeonggak.
restoran kelas atas di Gyeongsong yang dijalankan oleh Ryo Hyung-ju. Na-ju, seorang wanita berkemauan keras yang sangat setia dan dipersatukan oleh persahabatan. Na-ju juga lebih menyukai pria muda, tampan, dan berbudaya. Na-ju juga memiliki keterampilan bermain gayagem yang sangat baik. Gayagem adalah alat musik petik tradisional Korea yang berupa kecapi dengan 12 senar. Karakter yang ke-10 adalah Kang Na-eon. Kang Na-eon akan berperan sebagai Guk-hee. Guk-hee adalah gisaeng di Ansalim Myeonggak. Guk-hee terlahir sebagai putri bungsu dalam keluarga yang beranggotakan 5 orang. Guk-hee memiliki nafsu makan yang besar sehingga sering mencuri makanan ringan dari pelanggan. Karakter yang ke-11 adalah Jo Ye-rim. Jo Ye-rim akan berperan sebagai Jok-yang. Jok-yang adalah seorang gadis muda yang ditelantarkan ayahnya, tapi tanpa diduga, Jok-yang memiliki otak yang jenius. Karakter yang ke-12 adalah Woo Hyun-jin. Woo Hyun-jin akan berperan sebagai Jang Yoo-hee. Jang Yoo-hee adalah putri duyung tingkat tinggi yang bekerja 2 pekerjaan sebagai karyawan di butik pada siang hari dan menjadi penyanyi tak dikenal di klub Paradise pada malam hari. Jang Yoo-hee memiliki selera humor yang bagus dan suara yang indah. Dan sejak Irang masuk ke dalam kehidupannya, Jang Yoo-hee bingung memilih menjadi karyawan butik atau menjadi penyanyi. Karakter yang ke-13 adalah Jo Dal-hwan. Jo Dal-hwan akan berperan sebagai Bo Do-muk, tangan kanan Irang. Bo Do-muk hidup sebagai pemimpin bandit di tahun 1938. Realitas para bandit adalah sekelompok serigala yang telah berubah menjadi manusia. Bo Do-muk bersumpah setia pada Irang dan menjadi tangan kanannya. Mereka mencuri barang-barang bersama. Karakter yang ke-14 adalah Kim Jung-nan. Kim Jung-nan akan berperan sebagai Taluipa. Taluipa adalah saudari Raja Yomra dan istrinya Hyun Eun-ong. Taluipa pegawai negeri terlama di Samdongcheon. Taluipa adalah seseorang yang berprinsip dengan kepribadian yang sangat tegas. Sesuai dengan modernisasi dunia bawah baru-baru ini, Samdongcheon telah mengubah papan namanya menjadi kantor imigrasi akhirat nomor 1. Karena hal itu, Taluipa pusing mempelajari Excel untuk mencatat informasi pribadi para pendosa. Taluipa merupakan sosok konservatif yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi hukum dan prinsip dunia bawah. Taluipa bisa meramal melihat dunia dan selalu bertengkar dengan Ion setiap kali bertemu dengannya. Ketika Taluipa melihat kalau Dewa Gunung Utara menjadi liar, Taluipa langsung mengubahnya menjadi pilar batu. Atau ketika Ion menjadi sangat marah dan menyerangnya dengan telekinesisnya, Taluipa dengan mudah memblokirnya dengan satu tangannya saja, guys. Dan ada perbedaan antara penampilan di dunia dan penampilan di akhirat. Suara Taluipa sangat keras sehingga ketika Gumiho bersaudara melawannya, Taluipa hanya berteriak dan menekan mereka. Taluipa adalah satu-satunya yang hampir tidak terikat oleh ikatan dan bisa membuat penilaian dengan kepala dingin. Tapi di sela-sela membuka mata untuk mengendalikan dunia yang bergejolak, Taluipa terkadang kabur dari kantor untuk melihat pertunjukan teater di Gyeongseong. Karakter yang ke-15 adalah An Kil-kang. An Kil-kang akan berperan sebagai Hyun Eun-ong. Hyun Eun-ong adalah penjaga gerbang Samdongcheon dan suaminya Taluipa. Hyun Eun-ong seorang pria yang telah hidup dengan seorang istri yang lebih menakutkan dari Raja Yomra tanpa bisa berkata apa-apa. Terikat seperti itu, Hyun Eun-ong akhir-akhir ini bermimpi untuk melarikan diri. Hyun Eun-ong hanya bisa melipat dan membuka surat cerai yang tidak bisa dikatakan pada istrinya. Sekitar waktu ini, Hyun Eun-ong diterima untuk pertama kalinya oleh istrinya yang seperti langit, mendukung gerakan kemerdekaan Joseon meskipun ada peringatan dari golongan kantor imigrasi akhirat untuk tidak ikut campur dalam urusan manusia. Hyun Eun-ong bekerja dengan nama samaran Gregory Hyun. Sebagai penjaga gerbang Samdongcheon, Hyun Eun-ong telah melihat banyak kematian karena perang, siksaan, dan kerja paksa. Hyun Eun-ong merasa mereka tidak dilahirkan untuk diinjak-injak seperti itu. Karakter yang ke-16 adalah Ha-deok-won. Ha-deok-won akan berperan sebagai Kato Ryohei. Kato Ryohei adalah kepala Departemen Kepolisian Pemerintah Jepang Jenderal Korea. Hanya dengan satu kata, Kato Ryohei adalah salah satu orang paling berkuasa di Departemen Kepolisian Pemerintah Jepang Jenderal Korea yang bisa memenggal kepala kantor polisi Jongno. Kato Ryohei hanya dikenal sebagai birokrat elit dari domain Chosu, dan identitas aslinya adalah yokai Tengu Jepang yang sudah tua. Karakter yang ke-17 adalah Im Ji-hoo. Im Ji-hoo akan berperan sebagai Akira Saito. Akira Saito adalah petugas divisi keamanan Departemen Kepolisian Pemerintah Jenderal Korea.
Akira Saito memiliki fisik yang kekar, mata yang sepertinya bisa melihat menembus orang. Yokai Jepang yang penuh dengan semangat samurai. Sebagai kepala departemen kepolisian, Akira Saito berpura-pura menjadi manusia dan memimpin dalam menekan Joseon. Karakter yang ke-18 adalah Kim Seung-hwa. Kim Seung-hwa akan berperan sebagai Yuki. Yuki adalah salah satu tentara bayaran yang terdiri dari yokai. Berlawanan dengan penampilannya yang menawan, Yuki adalah orang dengan keberanian dan kekuatan yang kuat yang dapat melawan Dewa Gunung. Karakter yang ke-19 adalah Jung Soo-kyu. Jung Soo-kyu akan berperan sebagai Jung Dae-sung. Jung Dae-sung adalah seorang detektif Korea di kantor polisi Jongno. Jung Dae-sung tidak hanya terkenal karena menyiksa orang Korea dengan baik, tetapi juga cukup kejam untuk menerima medali. Alasan mengapa detektif Jung Dae-sung yang kejam mengabdikan dirinya untuk bekerja adalah karena dia memiliki identitas rahasianya sendiri. Karakter yang ke-20 adalah Jo Bo-ah. Jo Bo-ah akan berperan sebagai Namja. Dan yang menjadi sutradara drama Korea The Tale of Nine-Tailed Fox 1938 ada dua. Sutradara yang pertama adalah Kang Shin Hyo, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 5 diantaranya adalah Tale of the Nine-Tailed Season 1, Prince Coffee Lab, Children of a Lesser God, The Heirs, dan yang terbaru nantinya Kang Shin Hyo akan menjadi sutradara drama Korea Tale of the Nine-Tailed Season 3. Kemudian sutradara yang kedua adalah Jo Nam Hyo, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 3 diantaranya adalah A Superior Day, drama State Season 4 Proxy Emotion, dan Tale of the Nine-Tailed Season 1. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea The Tale of the Nine-Tailed Fox 1938 adalah Han Woo-ri, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea. 2 diantaranya adalah Tale of the Nine-Tailed Season 1 dan Children of a Lesser God. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rapsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Rapsuto Mix Random. Guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.